Baiklah kita mulai Bapak Ibu sekalian persidangannya. Bahwa pada hari ini Rabu 19 Februari 2025, Majelis 12B akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan lanjutan atas gugatan yang diajukan PT Sumber Subur nomor sengketa 07500. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis terlebih dahulu akan memeriksa kehadiran para pihak. Dari tergugat dulu, silakan yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari tergugat diwakili oleh Budianto, Diakin Tomoningrum, dan Andri Firmansyah, dan juga telah berkenan hadir bersama kami dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2, Bapak Muhammad Amin, kemudian Saudara Lal, dan juga Saudara Munir. Oke. Kemudian surat tugasnya, Pak, ada? Untuk surat tugasnya dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2 maupun dari DKP sudah kami upload Yang Mulia. Sudah diupload ya? Diupload di Sudah. record ini ya? Betul Yang Mulia. Oke. Dari penggugat yang hadir, silakan. Dari penggugat yang hadir, silakan Pak. Siapa saja yang hadir? Terima kasih Majelis. Yang hadir pada hari ini, saya Darmawan, Fungsiawan, Kapi Permana, Natalia, Kapi Indrawan, dan Muhammad Yudi Saiful. Demikian Majelis. Oke. Jadi agenda sidang pada hari ini kita akan mendengarkan tanggapan atau penjelasan dari terbanding ya, berkaitan dengan sengketa ini dan berkaitan dengan yang disampaikan di persidangan sebelumnya. Silakan untuk tergugat untuk menyampaikan apa-apa yang mau disampaikan pada hari ini. Baik, izin Yang Mulia, dari tergugat pada hari ini akan menyampaikan tanggapan terkait dengan keterangan ahli dari penggugat yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Kami akan sampaikan di sini terkait dengan materi sengketa, yaitu terkait dengan harta TA yang kemudian dijual mengalami kerugian, kemudian apakah dapat dibebankan sebagai biaya. Nanti dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2 yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut Yang Mulia. Pada Pak Amin, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami muliakan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Bapak Ibu, rekan-rekan penggugat, dan juga rekan-rekan dari tergugat. Dalam hal ini adalah rekan-rekan dari disiplin. Izinkan Majelis, kami ingin menyampaikan keterangan terkait dengan materi gugatan yang kami akan sampaikan melalui tayangan slide berikut ini. Slide ini sudah kami upload Majelis ke dalam cloud, kemudian kami sudah sampaikan juga. Namun demikian, untuk mempercepat waktu, kami mohon izin untuk bisa langsung masuk ke materi inti, dan kami izin skip di beberapa halaman pertama. Nah, kami akan masuk mulai dari pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Di dalam pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pajak diatur bahwa harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan tidak dapat diamortisasi atau disusutkan untuk tujuan perpajakan. Inilah yang menjadi basis dalam Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat penegasan terkait dengan apakah penjualan harta TA yang lebih rendah daripada nilai deklarasinya ini dapat dibebankan secara fiskal atau tidak kerugiannya. Nah, ini adalah inti dari permasalahan yang ada, bahwa pendapat dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa atas harta tambahan tax amnesty ini, apabila dijual dengan harga jual kurang dari nilai pengungkapan, maka secara komersial akan timbul adanya kerugian. Namun demikian, atas kerugian ini tidak dapat dibebankan secara fiskal. Namun demikian, atas harga jual harta TA yang nilainya melebihi nilai pengungkapan, maka atas keuntungannya akan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. Nah,
kami akan jelaskan satu persatu argumentasi maupun basis filosofi dan substansi dari masing-masing pendapat tersebut. Yang pertama, majelis, terkait dengan posisi rugi. Sebagai contoh, kami langsung memberikan ilustrasi, majelis. Tahun 2016 wajib pajak mengungkapkan adanya harta TA 100 miliar dengan tebusan waktu itu 2 miliar. Kemudian pada tahun 2022, harta TA ini dijual dengan harga 30, majelis. Maka secara komersial akan ada kerugian 70. Pertanyaannya, apakah atas 70 ini dapat dibebankan secara fiskal? Nah, pendapat kami majelis berdasarkan pada satu filosofi, Pak, bahwa atas harta TA ini sampai dengan harga 100 miliar ini sudah selesai dengan adanya pembayaran uang tebusan. Sehingga atas kerugian penjualan harta TA ini tidak dapat dibebankan secara fiskal. Nah, terkait dengan 100 miliar ini, majelis, sesuai dengan pasal 11 ayat 5, ini sudah mendapatkan pengampunan. Sehingga apabila ada penurunan nilai setelah harta TA ini dideklarasi, maka seharusnya akan menjadi kontraproduktif apabila diperbolehkan untuk dilakukan pengakuan kerugian secara fiskal. Mengapa? Yang pertama ini, Mas. Pengakuan kerugian fiskal atas harta TA dalam artian, dalam perhitungan adalah nilai pengalihan dikurangi dengan nilai pengungkapan, pada dasarnya serupa dengan penurunan nilai adanya pengakuan biaya akibat akumulasi penyusutan sebesar nilai pengalihan dikurangi dengan nilai pengungkapan. Apabila wajib pajak diperbolehkan untuk mengakui adanya kerugian fiskal 70 miliar ini, majelis, maka pada dasarnya wajib pajak mendapatkan satu benefit ganda. Yang pertama adalah atas 100 miliar yang merupakan harta TA dari penghasilan yang belum dikenakan pajak ini sudah dikenakan pengampunan. Sementara nanti pada tahun pajak setelah berlakunya TA, yaitu setelah 2016, maka wajib pajak akan mendapatkan benefit berupa pengurangan penghasilan akibat adanya kerugian atas harta TA ini. Nah, ini tentunya akan mendorong ketidakadilan fiskal yang memang sebenarnya sudah diselesaikan melalui TA atas harga yang 100 miliar ini. Berikutnya, bagaimana ilustrasi apabila terjadi gain? Sebagai contoh, saya melanjutkan tadi, 2016, wajib pajak mengungkapkan 100 miliar. Kemudian tahun 2022, kebetulan harganya naik nih, majelis, menjadi 250 miliar. Maka pada dasarnya atas yang 100 ini sudah selesai perpajakannya melalui tebusan 2 miliar. Nah, selisih dari yang melebihi nilai pengungkapan, yaitu sebesar 150 miliar inilah yang menjadi objek PPh, karena hakikatnya adalah adanya tambahan kemampuan ekonomis yang memang belum dikenakan pajak sebelumnya. Sementara atas 100 ini kan atas tambahan kemampuan ekonomi sebelumnya sudah dikenakan pajak melalui tebusan. Dan selisihnya yang 150 miliar ini belum dikenakan. Oleh karena itu berlaku ketentuan pasal 17 Undang-Undang PPh hanya atas laba atau capital gain yang diperoleh dari penjualan harta TA tersebut. Dan dengan adanya kondisi seperti ini, maka akan memberikan keadilan fiskal. Nah, kami ingin memberikan gambaran majelis apabila diperbolehkan posisi loss seperti yang sebelumnya, boleh back sebelumnya, maka akan menjadi kontraproduktif terhadap keadilan. Mengapa demikian? Kami ingin menggarisbawahi majelis, wajib pajak akan bisa memanfaatkan skema ini untuk mendapatkan benefit pada tahun-tahun berikutnya. Sementara dengan merelakan membayar tebusan 2 miliar, wajib pajak akan mendapatkan benefit 70 miliar dikalikan dengan tarif yang berlaku saat ini. Misalnya 22%. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari TA itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya majelis, kami ingin memberikan gambaran lebih konkret seperti apa sih hubungan antara penurunan nilai akibat adanya penyusutan yang memang dilarang atau tidak diperbolehkan secara fiskal di dalam Undang-Undang TA dengan adanya pengakuan kerugian. Nah, terus, nah ini majelis. Sebagai contoh, nilai deklarasi harta adalah 100 juta. Kemudian atas
harta ini disusutkan selama 8 tahun. Maka setiap tahun secara straight line akan diakui adanya biaya penyusutan 12,5 juta. Apabila diikuti terus sampai dengan tahun ke-6, maka akumulasi penyusutannya adalah 75 juta. Nilai buku fiskalnya pada tahun ke-7 adalah 25 juta. Maka pada saat tahun ke-7 ini, tahun 2022, misalnya harta ini dijual dengan harga 25 juta, maka hakikatnya akan ada pengakuan berupa kerugian, berupa pengurang penghasilan atau biaya penyusutan ini sebesar 75 juta. Nah, ini kan situasi yang tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Karena memang Undang-Undang Tax Amnesty sudah menyelesaikan permasalahan perpajakannya itu sampai dengan nilai 100 juta. Nah, demikian juga apabila kita bandingkan, seandainya kondisi seperti ini diperbolehkan untuk penjualan harta TA, sebagai contoh, misalnya 100 juta, ini tidak dilakukan penyusutan karena dia anggota harta TA, kemudian pada tahun 2022 dijual dengan harga 25 juta, maka ada kerugian 75 juta. Nah, apabila 75 juta ini diperbolehkan, diakui sebagai pengurang penghasilan bruto pada tahun 2022, ini serupa dengan adanya pengakuan biaya penyusutan antara tahun 2016 sampai dengan 2021 yang nilainya juga 75 juta. Jadi secara total tax benefit yang diperoleh dari situasi ini apabila diperbolehkan adanya pengakuan kerugian akibat penjualan harta TA itu sama saja memperbolehkan adanya pengurangan biaya penyusutan sampai dengan nilai penjualan harta TA tersebut. Dengan demikian, kalau tidak diperbolehkan adanya penyusutan atas harta TA, maka seharusnya pengakuan rugi atas harta TA akibat penjualan harta TA tersebut seharusnya juga tidak diperbolehkan. Karena hakikatnya adalah adanya penurunan nilai atas harta TA tersebut yang memang sampai dengan 100 juta sudah diselesaikan. Nah, inilah gambarannya, antara yang atas adalah kalau ada penyusutan, dan ke bawah kalau seandainya ada pengakuan kerugian, maka sama-sama menjadi 75 juta. Nah, ini yang kemarin ditanggapi oleh ahli yang kami ingin perlu menjelaskan. Inilah sebenarnya filosofi pemikiran mengapa surat penegasan yang disampaikan oleh Kak Kanwil terkait memberikan penegasan demikian. Next. Kami ingin memberikan ilustrasi lebih lanjut, Majelis, bagaimana jika dalam posisi untung atau rugi dijualnya atas harta TA tersebut. Seandainya harta TA tersebut 100 juta, kemudian tidak disusutkan, tentunya pada tahun ke-7 nilai sisa buku fiskalnya ini ada 100 juta juga, tidak berkurang. Kemudian dijual dengan harga 120 juta, maka akan ada taxable income 20 juta. Nah, sementara untuk yang skenario rugi, posisinya misalnya dijual dengan harga 25 juta, maka akan ada kerugian secara komersial 75 juta. Dan ini menurut pendapat kami non-deductible dengan posisi seperti yang kami sampaikan sebagai ilustrasi pada slide sebelumnya. Nah, laba dari penjualan harta berupa truk tadi yang sebesar 20 juta merupakan penghasilan yang dikenai PPh pasal 17 karena belum dipajaki berdasarkan Undang-Undang TA. Sementara atas kerugian yang 25 juta tadi, Majelis, kalau kita lihat di sini, 25 juta dijual. Yang sudah dipajaki ini 100 juta. Maka yang belum dipajaki berapa? Ya 0. Karena atas 25 juta ini sudah dipajaki sebelumnya. Sehingga rugi dari penjualan harta berupa truk sebesar 75 juta ini tidak dapat dibebankan secara fiskal. Karena atas kerugian 75 juta tersebut telah diperhitungkan atau telah tercakup dalam nilai harta tambahan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang TA. Sementara atas keuntungan di atas itu belum dikenai karena atas 100 juta inilah yang menjadi objek TA. Sementara yang 20 sebagai keuntungan atas penjualan harta TA ini belum dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang TA. Jadi demikian sebenarnya Majelis yang menjadi latar belakang filosofis maupun substansi masalah kenapa Direktorat Jenderal Pajak memberikan penegasan demikian. Next. Nah, kami ingin memberikan gambaran Majelis berapa nilai TA secara total. Jadi hasil amnesti pajak periode 1 dan 2 ini kami akses dari statistik tax amnesty.
badan itu mendeklarasikan harta TA itu 451 triliun. Kalau kita perbolehkan adanya pengakuan kerugian atas penjualan harta TA majelis, maka akan ada skema tax planning yang sangat agresif dengan memanfaatkan tadi pengakuan biaya kerugian atas penjualan atau pengalihan harta TA yang nilainya bisa jadi justru benefitnya jauh lebih besar yang diperoleh wajib pajak daripada nilai tebusan yang diperoleh, sehingga memang seharusnya pengakuan kerugian atas penjualan harta TA ini tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak diperbolehkannya biaya penyusutan dibebankan atas harta TA tersebut. Demikian majelis hakim yang terhormat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, lihat tadi ya penjelasan yang disampaikan oleh tergugat. Nah, ini untuk penggugat, ada yang mau disampaikan? Izin yang mulia, itu yang tadi sudah dijelaskan kan bentuk surat tugasnya sudah ada belum? Karena di sini yang surat tugas yang baru diupload hanya 3 orang gitu majelis. Oke, surat tugasnya seperti apa? Itu nanti akan diupload Pak ya, surat tugasnya ya, nanti bisa dilihat di dalam Kami upload yang mulia. ya. Sudah kami upload juga. Oke, udah itu katanya sudah diupload surat tugasnya. Oke. Terima kasih yang mulia. Ingin saya menanyakan untuk di mana rumusan norma yang mengatur kerugian penjualan harta aktiva tetap atau pengalihan harta suatu aktiva berwujud berupa kendaraan truk dari harta teks amnesti terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto tadi. Jadi tidak boleh aset berdasarkan tafsir. Normanya di mana yang mengatur dan dasar hukumnya? Demikian yang mulia. Mau dijawab pemohon atau bagaimana? Silakan. Tergugat, silakan. Mohon izin yang mulia majelis hakim, apa yang telah kami jelaskan sebelumnya saya kira sudah cukup untuk mewakili pendapat kami, dan kami sepenuhnya serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan dengan seadil-adil. Oke. Itu Pak ya penjelasannya ya. Jadi mungkin gini, tadi yang disampaikan mungkin secara filosofis ya, itu mungkin ya. Kalau terkait dengan yang disampaikan. Ini kan tadi pendapat tergugat gitu ya. Pendapat tergugat yang kemarin sebelumnya itu pendapat penggugat. Nah, berkaitan dengan itu, karena ini kan memang sengketa ya, karena memang sengketa ya. Hakim nanti di putusannya akan menimbang semua yang disampaikan. Itu pada pokoknya seperti itu. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Mohon izin yang mulia, ingin saya menyampaikan kembali. Kan Ya. biar jelas yang mulia. Kan pajak di Indonesia ini harus dipungut berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara. Hal ini tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap pajak yang dipungut oleh negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu undang-undang yang telah disetujui oleh legislatif. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengumpulan pajak dilakukan secara adil dan transparan serta digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. Nah, di mana yang menyatakan tadi tergugat harus menjelaskan rumusan normanya di mana? Kenapa hanya memakai undang-undang pengampunan pajak yang secara eksplisit tidak menjelaskan kerugian itu boleh, ya, tidak boleh dibiayakan. Nah, ini yang saya minta dijelaskan oleh tergugat biar jelas dan transparan. Jangan hanya sepihak, hanya berdasarkan tafsir. Demikian yang mulia. Oke. Ya. Tadi gimana tergugat? Itu pernyataan yang sama ya. Jadi kan tergugat sudah menyampaikan tadi seperti itu ya. Mau ditanggapi? Atau nanti sampaikan secara tertulis di kesimpulan akhir berkaitan dengan itu? Itu kan kemarin sudah disampaikan kan
bahwa dasar pemungutan pajak itu memang pada prinsipnya kan memang ada asasnya juga disampaikan bahwa semua harus disampaikan dipungut melalui undang-undang gitu kan, di undang-undang. Inginnya pemohon itu kan secara jelas ada tulisan di undang-undangnya itu kan gitu yang diinginkan oleh pemohon, oleh penggugat sebagai wajib pajak. Jadi bukan hasil dari suatu penafsiran katakanlah begitu atau suatu filosofis gitu ya yang diinginkan ini secara tulisan gitu ya. Nanti ya silakan kalau tergugat tidak mau menyampaikan di kesempatan ini ya nanti silakan disampaikan di dalam kesimpulan akhir gitu ya. Atau seperti apa? Silakan. Nanti kami sampaikan di kesimpulan akhir saja yang mulia. Oke. Gitu Pak ya. Apa ini penggugat yang disampaikan seperti itu. Gini, ini lepas dari itu ya, lepas dari tadi bahwa kenapa sih kok kalau dari penjualan aktiva yang ikutkan teks amnesti tadi kalau memang nilainya lebih tinggi daripada deklarasinya dikenakan ya, dihitung pajaknya, tapi kalau yang di bawah artinya rugi enggak. Tadi sudah dijawab. Nah, sekarang kita ke formalnya ini ya. Formalnya untuk tergugat. Jadi ini kan ada proses mulai dari apa itu kemarin apa yang di KPP itu namanya? Nah, ada SP2DK dinyatakan dan sebagainya. Kemudian dari SP2DK itu dilakukanlah apa ini konseling ya namanya. Dari yang dilakukan itu kemudian kan diminta agar dilakukan pembetulan ya. Pertanyaan majelis ya, penegasan kepada majelis terkait dengan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Ya, udah melihat belum? Kira-kira apa ini tergugat? Nah, itu yang harus dibetulkan yang mana gitu loh. Karena di dalam SPT-nya itu kan apa itu dinyatakan ada penghasilan luar usaha ya, 24 juta sekian, gitu kan? Betul yang mulia. Itu ya, seperti itu satu. Kemudian kira-kira kalau nggak dibetulkan, ini akan seperti apa? Nah, itu kan hakim mau mengukur juga bahwa kemarin kan dipersoalkan oleh tergugat juga kan bahwa oh itu tahapnya sampai situ gitu kan. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan kan setelah itu apa sih kan gitu. Jadi kan menimbulkan suatu akibat nggak ini kira-kira ini kalau dari hasil konseling itu, dari hasil apa ini himbauan itu tidak dilaksanakan. Terus majelis tadi minta agar dilihat SPT-nya dulu. Coba di SPT-nya kira-kira yang mau dibetulkan yang mana nih gitu loh. Karena hakim melihat SPT-nya, ini kok SPT-nya kurang bayar gitu kan, dideklar juga ada penghasilan 24 juta gitu kan. Nah itu, silakan tergugat mau jawab seperti apa. Terima kasih yang mulia. SPT yang disampaikan oleh wajib pajak memang kurang banyak. Dan berdasarkan penelitian kami, dari nilai kurang bayar tersebut ada pembebanan atas kerugian harta TA tadi. Sehingga pada saat dilakukan SP2DK dan pembahasan, itu kami berpendapat bahwa atas kerugiannya itu tidak boleh diakui sebagai pengurang biaya. Sehingga seharusnya kurang bayarnya menjadi lebih tinggi daripada yang dilaporkan di SPT saat ini. Tapi yang di mana Pak hitung-hitungannya sehingga ada kesimpulan belum ada yang mulia karena kan itu masih di tahap SP2DK sehingga itu ya. belum muncul. Ya, oke. Kami lanjutkan yang mulia sebagaimana permintaan penggugat di sidang onset sebelumnya bahwa kami tidak memberikan berita acara SP2DK.
kami sampaikan bahwa berita acara itu sudah kami kirimkan di bulan Desember 2024 dan berdasarkan lacak pos itu sudah diterima oleh penggugat CP Sumber-Subur di tanggal 1 Januari. Dokumen SP2DK, BA SP2DK dan bukti pengiriman pos sudah kami upload juga di Textcode yang mulia. Jadi klaim penggugat bahwa BA-nya tidak diberikan itu menurut kami tidak benar yang mulia karena sudah diterima di Januari 2020. Terkait dengan tindak lanjut dari SP2DK. Kami memang belum memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan langkah dari KPP untuk permasalahan ini yang mulia. Tetapi berdasarkan SOP, apabila ada potensi pajak yang menurut kami memang masih harus dibayar, langkah kami selanjutnya adalah melakukan penetapan yang mulia. Dan penetapan itu dilakukan melalui proses pemeriksaan pajak. Itu yang belum kami lakukan atau KPP lakukan untuk penggugat ini. Jadi menurut kami, secara objek gugatan, belum ada koreksi yang kami lakukan atas SPT yang sudah dilaporkan oleh penggugat yang mulia. Karena prosesnya memang masih berjalan. Jadi kalau nanti setelah ada penetapan dari kami melalui proses pemeriksaan, diterbitkan SKP, itu baru muncul objek sengketa. Apakah penggugat mau mengajukan pasal 36 langsung atas SKP atau melalui mekanisme keberatan dan banding. Itu yang jadi objek sengketanya menurut kami. Jadi surat ini belum menjadi objek sengketa gugatan. Demikian yang mulia. Oke, itu tadi penjelasannya. Jadi tidak bisa ya dengan adanya apa ini hanya dilakukan konseling kemudian itu sudah menimbulkan kewajiban utang pajak, nggak ada, belum ya? Betul yang mulia. Oke. Ada yang mau tanya, Pak? Cukup. Begitu ya, pemohon ya, penggugat ada Mohon mau izin sampaikan? yang mulia. Ya. Jadi mungkin saya juga ingin bertanya, kan surat SP2DK itu adalah surat permintaan permohonan atas penjelasan atas data. Di mana surat itu ya untuk penyelesaiannya memang harus melalui pembetulan SPT. Nah, kami pada saat konseling dan saat diskusi, kami telah menanyakan kepada AR dan Kasiwaskom. Di mana dasar hukum yang tadi kita bilang normanya? Ya, normanya di mana? Kalau kerugian itu tidak boleh diakuin. Nah, mereka tidak bisa menjawab, ya, majelis ya. Nah, ini hanya menyatakan berdasarkan Undang-Undang Teks Amnesti. Nah, di dalam Undang-Undang Teks Amnesti secara eksplisit kan tidak menjelaskan. Itulah kembali. Makanya mereka, oke, kalau Anda nggak mau, penggugat tidak mau membetulkan SPT, katanya kami akan usulkan pemeriksaan. Ya, di dalam usulan pemeriksaan ini sampai sekarang memang secara fakta kami belum menerima yang surat mengenai surat yang tadi berita acara. Nah, berita acara pun ini sampai sekarang sebenarnya kami belum terima. Makanya nanti kalau memang sudah diupload oleh tergugat, kami akan lihat tanggal berapa. Iya kan? Nah, ini udah menjadi suatu keputusan kalau tidak mau, artinya Anda harus diperiksa. Nah, ini suatu sengketa sebenarnya majelis. Nah, kami memohon dan meminta kepada majelis, ya, di mana, ya kan, undang-undangnya, ya kan, ini harus jelas, harus transparan, tidak boleh hanya berdasarkan penafsiran, ya, jadi hanya ilustrasi. Ya kan kita lihat di mana sih undang-undangnya ini. Ya, tidak bisanya di mana. Kalau untung jelas undang-undang PPH kita bilang. Nah, tetapi kalau rugi mana dasar hukumnya? Jadi tidak hanya boleh sepihak. Ya, makanya kami meminta kepada majelis hakim ya untuk menilai apakah benar kalau tidak ada dasar hukum boleh dipungut pajaknya. Demikian majelis. Oke, makasih Pak. Ini, jadi kita ini kan sudah di penghujung ini, sudah di penghujung persidangan pemeriksaan. Jadi berdasarkan agenda susunan ini
susunan persidangan. Persidangan harus diselesaikan paling lambat 4 Maret 2025. 4 Maret ya. Ini 26 Februari. 4 Maret. 4 Maret. 5 nggak bisa ya. Akhir Februari berarti. Harus di akhir Februari. Oke. Di akhir Februari 26 Februari Pak tersisa. Majelis tanyakan kepada penggugat, apakah bisa membuat kesimpulan akhir ya, closing statement di tanggal 26 Februari. Artinya Rabu minggu depan, Pak. Silakan. Gimana? Penggugat. Kalau diagendakan, ini majelis minta konfirmasi kepada penggugat. Gimana kalau di persidangan berikutnya, ya ini memang. Mohon izin yang mulia. Ya, itu silakan. mungkin masih bisa. Gimana? Untuk kalau bisa diperpanjang lagi yang mulia, karena kan kita masih belum melihat yang diupload oleh tergugat. Yang tadi katanya ada berita acara, ada surat-surat tugas, ya kan? Oke. Bapak kapan ini mau menyampaikan jadi gini? Kapan? Mungkin masih bisa diperpanjang lagi kan, walaupun akhir kan baru 6 bulan. Ya kan, masih bisa perpanjang kalau memang selesaikan majelis. Oke, majelis kasih kesempatan untuk sekali lagi ya. Kepada tergugat dulu. Kapan mau disampaikan hal-hal yang diinikan tadi, dibutuhkan tadi itu? Kira-kira paling lambat kapan mau disampaikan? Sudah kami sampaikan yang mulia, izin kami share untuk ini. Sudah disampaikan katanya Pak, hal-hal yang dibutuhkan tadi. Maka majelis minta persetujuan daripada pemohon banding, penggugat. Kapan kita mau melakukan closing, melakukan kesimpulan akhir? Silakan, kapan Pak? Mau 3 minggu lagi? Kalau normal, baik. 3 minggu ya, 3 minggu atau 2 minggu. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Kami dari pihak penggugat izin menyampaikan perihal mengajukan kesimpulan atau membuat kesimpulan, kami mohon waktu mungkin sekitar 3 minggu majelis. Karena kalau 1 minggu itu terlalu cepat begitu majelis. Oke. 3 minggu Pak ya, 3 minggu 19 ya. Sorry. 1, 2, 3, 12 ya. 5, 12. 29, 21. 12 Maret Pak ya? Pak Kavi, 12 Maret Pak? Atau gimana? 12 Maret ya, 3 minggu ya? Benar nggak? Baik 12 Maret. 12 Maret ya. Baik, berarti ini diperpanjang terlebih dahulu ya majelis ya? Ya, diperpanjang. Soalnya habis ini masa sidangnya ini ya. Baik. Oke. Jadi diperpanjang berapa biasanya sidang? Sebulan? Sebulan apa 3 bulan? Bisa. Jadi ini diperpanjang Pak ya, masa sidangnya. Baik. Perpanjang 1 bulan ya, tapi bukan berarti masa ini 1 bulan gitu. Jadi diperpanjang seperti biasa, memang harus diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang nanti melanggar tata tertib acara juga gitu loh. Ini karena sudah habis ini. Jadi hakim juga salah kalau nggak memperpanjang gitu. Sama ini. Makanya tadi hakim kok ngitung-ngitung itu tadi karena memang habis juga waktunya ya. Jadi yang 4 Maret 2025 sampai dengan April ya. 4 April 2025 ya, perpanjang dulu. Tetapi untuk penyampaian kesimpulan akhir
sesuai dengan pernyataan penggugat tadi diperpanjang 3 minggu sampai dengan 12 Maret ya. Kalau tergugat gimana? 12 Maret. Tergugat siap 12 Maret. Kami siap Yang Mulia. Siap ya, 12 Maret ya. Oke. Oke. Oh, siapa? Cukup ya. Oke. Dengan demikian ya, sidang pemeriksaan ya ditunda dan dilanjutkan tanggal 12 Maret 2025 dengan agenda masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan akhir ya. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Thank you.